Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi, sahabat-sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, di sini banyak juga yang bertanya soal kebun Adi Petani ini. Berapa luasnya, ya kan? Ditanya. Ada yang bilang di komentar itu ada luasnya bilang 4 hektar, ada yang 5 hektar. Jadi buat sahabat-sahabat yang tahu luas kebun kita itu, yang tahu berapa luasnya kebun, itu yang punya pemiliknya. Jadi untuk netizen itu tidak ada yang tahu. Jadi ada yang bilang bahwasanya saya sudah bertanya kepada anggota Bapak katanya itu kan. Tapi itu tidak pernah bertanya. Adi Petani tanya nggak ada. Bahwasanya itu dibilang sawit Adi Petani itu jelek. Pokoknya jelek lah. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di kontennya gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, apa yang kita lakukan di lapangan itu sesuai dengan fakta apa yang kita buktikan. Kita di sini memang mengedukasi itu sesuai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan perawatannya, apa yang kita lakukan cara pemupukannya, ya seperti itu yang kita lakukan. Jadi buat sahabat-sahabat kelapa sawit, banyak petani-petani sekarang ini dibodoh-bodohkan oleh konten-konten demi menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya gini, ada yang bilang bahwasanya kelapa sawit yang berbunga jantan itu adalah kelapa sawit abal-abal atau cabutan atau kentosan. Sedangkan kelapa sawit yang tidak mempunyai bunga jantan dia langsung berbuah itu adalah bibit unggul. Tapi sesuai dengan kenyataan di lapangannya itu nggak seperti itu. Banyak postingan orang yang nanam bibit unggul itu banyak juga bunga jantannya. Yang abal-abal juga gitu. Janganlah kita saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Adi Petani itu memberikan edukasi tentang sawit cabutan yang hasilnya seperti apa, perawatannya seperti apa, pemupukannya seperti apa, itu yang Adi Petani kasih. Kenapa mereka itu semakin kepanasan ke situ? Bilanglah bahwasanya duranya 75%, sedangkan tenerannya 25%. Ada yang ngomong seperti itu. Yang tahu itu yang kami, yang punya kebunnya yang tahu. Ya, mungkin ada sebagian yang telah menanam bibit cabutan, katanya saya beralih lagi ke bibit unggul. Itu karena mereka itu menjual bibit unggul atau kecambah karena ada keuntungannya, maka tetap akan dijelekkan yang ini. Seperti Adi Petani ini, tidak ada di situ keuntungannya. Menjual bibit enggak, menjual kecambah tidak. Cuman adalah petani, betul-betul petani perkebunan kelapa sawit. Petani-petani kebun sawit yang seperti ini, kita nggak ada keuntungan jual. Berapa endorse masalah obat-obatan, masalah sawit kecambah, tidak Adi Petani terima. Ada yang ngasih endorse sama dia di petani itu per bulannya 1 juta, 10% dari hasil penjualan. Ada, tapi Adi Petani tidak terima masalah endorse itu. Susah juga bilang ya, kita orang petani ya ginilah. Jadi buat sahabat-sahabat, kita tidak terima seperti itu. Kita memang real konten-konten kreator seperti ini, tapi entah ke depannya kalau digajinya puluhan juta, ya itu nggak tahu kita ya gimana ya. Yang jelas kita lakukan aja, kita ikutin alurnya, kita ikutin jalannya. Jadi kalau seandainya konten kita atau di media sosial ini bermanfaat bagi orang, ya kalau ada endorse yang tinggi ya kita terima. Tapi kalau masih 1 juta, 2 juta kita tolak. Gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, Adi Petani tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan mempromosikan sesuatu hal, kecuali endorse-nya lebih besar. Itu mungkin. Tapi kalau endorse-nya masih kecil, 1 juta ke bawah, 2 juta, itu tidak. Karena Adi Petani tidak butuh seperti itu. Karena ya bukan sombong, enggak. Kita di media sosial ini memang betul-betul mengasihkan edukasi. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan di kebun kelapa sawit ini.
banyak sekarang ini konten-konten kreator udah berubah aluran, berubah jalur. Ya, ada yang ngikutin cara adik petani, ada yang masih mengkel-mengkel ngikutin cara adik petani. Ya, adik petani tidak menyuruh menanam bibit cabutan, adik petani tidak menyuruh menanam bibit unggul. Itu terserah mereka. Mau mereka itu seperti apa? Ya, kalau mereka maunya nanam bibit unggul, silakan. Kalau mau nanam bibit cabutan, silakan. Tapi kalau mereka minta solusi, Pak, yang bagusnya bibit apa? Kalau yang bagusnya, semua bibit bagus. Ya, tergantung daripada kita caranya. Semua bibit itu bagus. Kenapa adik petani bilang bagus? Karena bibit itu tetap sawit. Dia akan menghasilkan buah sawit. Gitu bagusnya. Nah, nggak mungkin kita nanam sawit, timbul buah kelapa. Nggak mungkin. Jadi tetap bagus. Buah bibit kelapa sawit itu tetap bagus. Jadi untuk meningkatkan hasil produksi atau kualitas buah, itu tergantung daripada jenisnya. Jadi buat sahabat-sahabat semua petani kelapa sawit, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh petani bermanfaat. Oke? Salam Planter Indonesia, salam petani pemula.